Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Fatih Hasyam dengan NIM 0203232066 kelas HTN 4B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akad gadai atau rahan. Secara terminologi, rahan berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Dalam konteks fikih muamalah, rahan adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan utang, sehingga pihak yang memberikan utang atau murtahin memiliki hak untuk menahan barang tersebut hingga utang dilunasi. Jika pengutang tidak bisa melunasi utangnya, maka barang tersebut dapat dijual sebagai pelunasan. Islam memperbolehkan sistem gadai karena merupakan solusi keuangan darurat yang adil asalkan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 memberikan panduan yang jelas agar praktik rahan tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun eksploitasi. Dalam fatwa ini terdapat beberapa ketentuan penting agar rahan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Ada 3 poin utama yang menjadi dasar pengaturan. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba. Poin ini adalah prinsip paling mendasar. Dalam praktik rahan syariah, pihak pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari untung yang diberikan. Artinya, tidak boleh ada bunga atau tambahan apapun dari pokok pinjaman. Misalnya, jika seseorang meminjam 10 juta, maka yang dikembalikan harus tetap 10 juta, bukan lebih. Jika ada tambahan, maka hal itu termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Hal ini membedakan rahan syariah dari gadai konvensional yang biasanya menerapkan bunga. Kedua, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman Dalam rahan syariah, barang yang dijaminkan hanya boleh ditahan sebagai jaminan, tidak boleh dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemberi pinjaman. Artinya murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali ada akad terpisah yang sah. Contohnya, jika seseorang menggadaikan sawah, maka murtahin tidak boleh memanen hasil sawah itu. Kalau yang digadaikan adalah mobil, maka murtahin tidak boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi atau komersial. Jika ingin memanfaatkannya, harus dibuat akad ijarah atau sewa menyewa yang terpisah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai syariah. Larangan ini untuk mencegah terjadinya keuntungan sepihak atau eksploitasi terhadap pihak yang sedang membutuhkan. Ketiga, biaya administrasi diperbolehkan. Fatwa ini memperbolehkan adanya biaya administrasi selama itu hanya digunakan untuk menutup biaya nyata, seperti biaya penyimpanan, perawatan barang, atau pencatatan dokumen. Namun, biaya ini tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi lembaga atau perorangan yang memberikan jaminan. Contohnya, jika barang gadai adalah motor, maka biaya administrasi yang dikenakan harus sebanding dengan biaya parkir, pengamanan, dan pencatatan. Biaya ini harus transparan, tidak boleh mengandung unsur tersembunyi atau dimanipulasi sebagai bunga terselubung. Contoh kasus dari akad ini adalah contohnya adalah Fadli membutuhkan dana sebesar 5 juta untuk biaya rumah sakit. Ia datang ke Pegadaian Syariah dan menggadaikan laptop serta kamera miliknya yang nilainya sekitar 10 juta. Pegadaian Syariah menerima barang tersebut dan memberikan pinjaman sebesar 5 juta. Pegadaian mengenakan biaya administrasi sebesar 150.000 untuk biaya penyimpanan, keamanan, dan pencatatan barang. Selama masa gadai, barang milik Fadli tidak digunakan oleh Pegadaian. Setelah 2 bulan, Fadli berhasil melunasi pinjamannya dan menebus kembali laptop dan kameranya dengan membayar 5 juta ditambah biaya administrasi. Tidak ada bunga, tidak ada tambahan, dan proses berlangsung secara adil dan transparan. Mungkin begitulah penjelasan rahan dari saya yang saya ketahui. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masa lalu, maukah kau menjadi pacarku lagi? Hah?